Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom. Saya percaya saat ini kita hadir di tempat ini membawa kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, kita satu dalam doa. Saya yang memimpin. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu sempurna, Engkau hebat dan Engkau ajaib ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang Engkau berikan buat kami pada sore hari ini. Jika kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, saat ini kami hadir, kami datang dengan satu kerinduan yang sama. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya pada saat ini Engkau Allah hadir bersama-sama dengan kami. Bertahtalah ya Tuhan di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih oleh kami baik, kami siap untuk memulai ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat hati kita mau siapkan hati kita. Kita beri pujian, kita sembah kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Bangkit berdiri, kita bersama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita katakan bahwa hanya Dia yang terindah dalam kehidupan kita. Kami datang Tuhan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu sungguh indah buat kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku. Kasih-Nya menyelamatkanku. Oh
menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu, Kau bawa hidupku, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. mari Bapak Ibu lebih lagi dari Tuhan, kita mau angkat tangan kita dan katakan, Ku membawa hanya Engkau hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya aku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. sekali katakan, selamanya aku menyembahmu Tuhan. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya kamu sembah Tuhan, selamanya kamu sembah. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu-satunya Yesus. Mari Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mau sembah Dia, angkat suara untuk Tuhan kita yang begitu indah, Tuhan kita yang begitu luar biasa baik buat hidup kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang bahkan berjanji untuk selalu menyertai kita. Sungguh indah Tuhan, sungguh mulia cinta-Mu. Betapa kami makan kasih-Mu Yesus, betapa kami kagum akan cinta-Mu yang begitu besar buat hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau lebih dari cukup buat kami Yesus, sungguh anugerah-Mu lebih dari cukup buat kami Tuhan. Sembah Dia, selamanya Dia yang kaya, yang terbaik, yang terindah, yang termulia bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, sungguh indah Kau Tuhan. Engkau Allah yang begitu indah, Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan jika kami ada di dalam Engkau, jika Engkau menyebut kami kemilik kepunyaan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena apa yang kami perbuat di dunia ini ya Tuhan. Kami rindu pada malam hari ini, kami lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami rindu pada malam hari ini hati-Mu saja yang disenangkan ya Bapa. Terima kasih kami baik, kami siap untuk lebih lagi dalam Tuhan. Haleluya, amin. Ada kita Bapak Ibu sekalian. Semua di sini percaya ya, ketika Yesus naik ke sorga, Dia mencurahkan kuasanya untuk setiap kita. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini, kami terima.
kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Sekali lagi katakan kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Kita semua siap untuk terima kuasa dan kemenangan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan berdiri sekali lagi. Kita angkat tangan, kita lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, kita berikan sorak-sorai yang paling mendapat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Tuhan. Kekuatanku
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Lawatlah kami dengan roh-Mu yang suci dan kudus, supaya kami boleh semakin mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Tuhan hari lepas hari dan mau menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami membutuhkan roh Allah sendiri yang memperbarui kami, yang membentuk kami, yang memproses kami, yang membawa kami dalam kekudusan demi kekudusan. Dan seringkali kami gagal, tapi kami berdoa supaya kami terus mengiring Tuhan. Dan dalam rally doa ibadah 10 hari ini, kami mohon supaya Tuhan melawat kami dengan Roh Kudus Tuhan. Supaya kami berkobar-kobar cinta kami kepada Tuhan, cinta kami kepada sesama. Dan buatlah kebangunan rohani. Setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, dan setiap kali kami membuka pikiran dan hati kami dengan sungguh-sungguh, karena kami mau supaya Roh Kudus melawat kami malam hari ini. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, kiranya Tuhan menjamah mengurapi. Berkati kami semua, berkati hamba-hamba-Mu semua ini, supaya kami boleh menerima firman dan menyimpan di dalam hati dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, kita ada dalam 10 hari perayaan Pentakosta ini ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem. Dia terangkat naik dan Roh Kudus akan dicurahkan, dan anak-anakmu laki-laki, perempuan, teruna-terunamu akan mendapat vision, mendapat mimpi-mimpi, dan dipakai oleh Roh Kudus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Malam hari ini saya mau bicara mengenai satu tema yang khusus, yaitu janganlah mendukakan Roh Kudus. Mari kita membuka di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Janganlah mendukakan, ya. Kata mendukakan itu, slide selanjutnya. Kata mendukakan itu di dalam bahasa Yunaninya ditulis lupeo, ya, lupeo. New Testament, Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Greek Yunani. Walaupun Yesus berbicara dalam bahasa Aram, tetapi Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Hebrew, Ibrani. Di beberapa pasal di dalam kitab Daniel ditulis dalam bahasa Aram. Bahasa Perjanjian Baru adalah bahasa
Yunani. Kata mendukakan itu ditulis di dalam bahasa Yunani itu dengan kata lupeo. Nah, ini mempunyai beberapa arti, ya. Arti yang pertama, lupeo itu adalah membuat sedih. Jadi orang yang mendukakan orang lain, dia membuat sedih orang lain. Arti yang kedua, menyebabkan kesedihan. Ya, ada tingkah laku, ada tutur kata, ada sikap-sikap tertentu yang menyebabkan kesedihan. Lupeo, mendukakan. Yang ketiga, lupeo itu membuat duka. Yang keempat itu menjadikan orang tidak nyaman, tidak gembira, kecewa, dan hatinya tidak senang karena sikap dari orang yang mendukakan itu. Jadi kalau ditanya, pernahkah kita mendukakan orang lain? Iya. Siapa yang tidak pernah mendukakan orang lain? Pasti semua kita pernah mendukakan, membuat sedih orang lain. Anak-anak yang tumbuh remaja, tumbuh pemuda mulai berani sama orang tuanya. Padahal orang tuanya sudah menasihati dengan baik-baik. Jangan pulang terlalu malam ya. Pilih teman yang selektif. Karena pergaulan-pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi anak-anak yang berani melawan orang tuanya. Iya, melawan orang tuanya. Saya pernah melakukan itu. Ya, saya pernah melakukan itu kepada orang tua saya. Dan orang tua saya merasa sedih, merasa didukakan. Dan biasanya kalau orang tua sedih, ya, kamu itu loh sejak kecil sudah dirawat dengan orang tuamu. Tapi kok berani ya sama orang tuamu, membuat sedih. Suatu kali saya punya cerita. Ya, saya melakukan perjalanan dari Semarang ke Weleri, naik motor malam-malam, 11:30 malam. Saya ikutan teman pulang ke Weleri. Rumah saya di Weleri, sekolah SMA di Semarang. Lalu naik motor malam-malam. Papa mama saya kaget. Lalu saya dimarahi oleh mereka. Ya. Lalu saya diajak duduk di ruang tamu. Lalu, mengapa pulang malam? Kan bahaya, banyak bis lalu lalang, bis malam itu. Dan lagi kalau terjadi apa-apa bagaimana? Sikapmu itu membuat papa mama menjadi sedih, menjadi kecewa. Iya. Anak-anak zaman sekarang, generasi Z katanya ya, sibuk dengan gadgetnya, tidak mengurusi pekerjaan rumah, membantu orang tua sedikitlah bersih-bersihkan rumah. Lalu sibuk dengan gadgetnya, lupa tanggung jawabnya. Bagaimana ini harus mengurusi pekerjaan atau PR sekolah. Konsentrasinya ke situ terus. Nah, itu menyebabkan orang tua dari generasi Z sekarang ini banyak yang ngelus Dodo, ini anak-anak ini bagaimana ya, gadget dibelikan tapi malah seperti berhala-berhala baru. Lebih baik kalau memberikan anak-anak gadget itu ketika anak-anak sudah umur 14-15 tahun, yang sudah tahu belajar mengatur waktu dengan baik dan memanage dirinya sendiri dengan baik. Mereka mendukakan orang tua dan orang tua menjadi sedih. Mengapa orang bisa didukakan?
Mengapa seseorang bisa mendukakan orang lain? Karena seseorang atau manusia itu memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki emosi, memiliki pikiran. Bisa mikir, ada emosi, ada hati. Ya. Karena dia sebagai pribadi, sebagai person. Kalau barang-barang, benda-benda mati tidak punya hati, tidak punya pikiran, tidak punya emosi. Ini saya tendang, tidak akan merasa kesakitan. Saya kata-katai dengan kata-kata yang negatif, dia diam saja karena dia tidak punya perasaan. Barang ini tidak punya emosi, tidak punya pikiran. Tapi namanya manusia, orang sebagai person, sebagai pribadi, dia punya hati, punya pikiran, punya emosi. Ya, baru-baru ini di Semarang ada pembunuhan yang mengerikan sekali. Seorang tukang membantu isi ulang air itu loh, sama bosnya disuruh-suruh dengan kasar sekali. Padahal kali dipukul, ditendang. Ini orang wajahnya polos sekali, tapi disimpan di sini, di hati. Disimpan di hati. Satu kali bosnya lengah, bos isi ulang ini dibunuh sama pembantunya yang bersihkan galon air isi ulang itu. Dibunuh. Lalu bukan hanya dibunuh, dimutilasi. Kenapa kok kamu potong tanganmu? Tanya polisi. Nah, karena tangannya ini sering mukuli saya, sering menampar saya. Saya jengkel, saya mutilasi tangannya. Kenapa kepalanya dimutilasi? Karena mulutnya itu berkata-kata kotor, jorok kepada saya. Saya mutilasi. Dan bukan itu saja, itu dipotong-potong lalu disemen di samping tokonya. Lorongnya itu baru ketahuan sama polisi beberapa hari kemudian. Mengapa orang bisa didukakan? Karena punya hati, punya perasaan, punya emosi. Maka Alkitab berkata-kata, gunakan kata-kata supaya membangun. Gunakan kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan semangat anakmu. Jangan menjadikan anakmu semakin down. Gunakan kata-kata yang menjadikan kamu punya sahabat banyak daripada kamu punya musuh-musuh yang banyak. Karena manusia itu punya perasaan, punya emosi, punya pikiran. Oleh karena itu manusia bisa mengalami kesedihan, duka cita. Kalau manusia saja bisa mengalami duka cita, pertanyaannya bagaimana dengan the Holy Spirit, Roh Suci, Roh Allah itu? Apakah dia bisa didukakan? Di kitab suci Roh Kudus itu disimbolkan dengan berbagai macam. Roh Kudus disimbolkan sebagai angin. Di dalam bahasa Ibrani-nya disebut ruah. Ruah Yahweh. Dalam bahasa Yunani-nya disebut pneuma. Angin. Dari angin yang besar sekali, yang bisa memporak-porandakan, sampai angin yang sepoi-sepoi yang ditemui oleh Nabi Elia waktu dia bersembunyi di Gunung Horeb. Bicaranya pelan, sampai double tornado, lebih besar daripada tornado. Roh Kudus disimbolkan sebagai angin, juga disimbolkan sebagai api. Api disimbolkan sebagai api, satu kegerakan. Ada lidah api pada hari Pentekostal. Juga disimbolkan sebagai air. Barang siapa
yang tidak lahir baru, ya, disucikan, dia tidak melihat kerajaan Allah. Air disimbolkan dengan sukacita, juga dengan anggur, dengan anggur. Juga disimbolkan dengan burung merpati. Tapi jangan lupa, Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia adalah Allah, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. The Holy Spirit is person. Dia pribadi. Dia tidak saja disimbolkan dengan angin, dengan api, dengan air, dengan anggur, dengan burung merpati, tetapi dia adalah pribadi. Kitab suci menyebutnya dia adalah Parakletos. Aku akan meminta kepada Bapa, kata Yesus, supaya ia mengirimkan penolong yang lain yang setara dengan aku. Dia akan menyertai kamu. Dia akan memimpin hidupmu. Jadi Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu tinggal di hidup orang percaya. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Roh Allah tinggal di dalammu. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku dan melakukan firman-Ku, aku akan meminta kepada Bapa untuk tinggal di dalam hidup orang percaya. Kita ini adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Maka Roh Kudus itu tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Istrimu mungkin tidak tahu apa yang kau pikirkan, apa yang kau rencanakan. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, dia omniscient, maha tahu. Dia omnipresent, maha hadir. Teman-temanmu, sahabatmu tidak tahu motivasimu mungkin, rencana agenda-agendamu, tapi Roh Kudus tahu. Ia mengenal kita bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu kalimat-kalimat yang akan kita keluarkan, motivasi yang terdalam, pikiran kita, agenda kita, rencana kita. Dia tahu kalau di pikiran kita ada sesuatu yang jahat, ada agenda yang keliru, yang bertentangan dengan Roh Kudus. Lalu kita munculkan dalam kata-kata, atau masih tersembunyi di dalam hati yang paling dalam, atau kemudian muncul di dalam perbuatan. Dan itu yang kita lakukan, itu bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan, bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka disitulah kita mendukakan Roh Kudus. Kita mendukakan Roh Kudus. Kita menjadikan Roh Kudus menjadi sedih. Kalau Roh Kudus didukakan, apa akibatnya? Kita membuat Roh Kudus sedih di dalam hidup kita. Akibatnya apa? Roh Kudus tadinya bertahta di dalam hidup kita, dia turun tahta. Yang bertahta diri kita sendiri. Kita jalan sendiri sesuka hati. Kelakuan-kelakuan kita sudah diberitahu, jangan loh, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita keras hati, keras kepala, jangan loh. Roh Kudus menjadi sedih. Roh Kudus menjadi terpinggirkan. Dan hidup kita akibatnya apa? Semakin jauh. Jauh dari kebenaran Allah.
kita hidup menjadi tidak lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam surat Efesus ini konteksnya konteks jemaat. Orang-orang yang mendukakan Roh Kudus, yang berjalan berdasarkan keakuan, maka hidupnya ada di dalam penguasaan kedagingan. Dia tidak bisa mengampuni. Adanya kepahitan. Ya. Hidup saya penuh dengan kepahitan. Ya. Pada Roh Kudus bilang, forgive. Remember and forgive. You cannot forget and forgive. Kamu tidak bisa melupakan dan mengampuni. You remember and forgive. Tapi tidak bisa, aku hanya bisanya remember. I cannot forget. Ada orang seperti itu loh, mengalami kepahitan. Kepahitan terhadap dirinya sendiri. Mungkin karena mengalami duka berulang kali, mengalami kegagalan berulang kali, mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil di masa lalunya. I cannot forgive. I always remember but I cannot forgive. Forget tidak bisa. Yang bisa adalah remember. Sudah terpatris tapi orang menjadi pahit. Ada seseorang berkata kepada saya, bercerita, Pak, saya ini waktu kecil Pak diperlakukan ayah saya. Kalau menghajar saya Pak, tidak main-main, pakai selang air itu loh. Dipukulkan di pantatnya, pahanya. Saya masih mengingat, sampai mengingat. Tapi tidak bisa forgive Pak, tidak bisa. I always remember. Saya pernah ditipu dia Pak. Kepahitan. Wah, itu mendukakan Roh Kudus itu. Ada yang tinggal di dalam kemarahan. Kemarahan yang besar. Padahal firman Tuhan, kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam, marahmu belum selesai. Orang marah, sore hari ini marah, besok sore diulangi lagi, besoknya lagi diulangi lagi. Firman Tuhan, kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam, marahmu belum selesai. Itu mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Pertikaian, fitnah, kejahatan. Wah, itu mendukakan Roh Kudus. Di Indonesia ini ya, banyak sekali terjadi korupsi di mana-mana ya. Tidak peduli yang korupsi itu agamanya apa ya. Baru-baru ini yang korupsi adalah orang Katolik. Dulu orang Kristen. Dulu sebelum Menteri Sosial itu dari perwakilan Semarang, setiap tahun saya menerima ucapan Natal, Selamat Natal. Ini sekarang orang Katolik, orang Muslim banyak, orang Hindu juga ada korupsi. Indonesia ini ya kelihatannya cinta sama duitnya itu luar biasa, cinta mamon itu luar biasa sekali. Jadi setan itu, kuasa demonis itu menyebar mantra-mantra untuk orang tertarik sama mamon, cinta duit. Cinta duit. Padahal ya, ini orang yang baru ketangkap korupsi ini punya harta sudah 17 sampai 18 miliar. Dia korupsi 8 triliun. 8 triliun itu uang yang sangat besar sekali. Dulu
Yang Menteri Sosial sebelumnya, setiap bantuan sosial 300.000 dipotong berapa, padahal kekayaannya sudah puluhan miliar. Jadi cinta duit ini merajai di Indonesia. Ini padahal mendukakan Roh Kudus. Money menjadi center, menjadi fokus, sehingga hidupnya terlibat di dalam kejahatan. Tidak peduli, pokoknya saya bisa dapat, saya bisa untung, saya punya posisi. Dan negara ini dikuasai oleh cinta uang yang luar biasa sekali. Tentang cinta mamon yang luar biasa sekali. Dan beberapa minggu, berapa bulan selalu ada yang ketangkap. Entah itu menteri, gubernur, wali kota. Dana untuk desa, satu desa 1 miliar oleh lurah-lurah juga dikorupsi. Jadi Indonesia ini ya, ini roh cinta duitnya itu luar biasa. Maka dukun-dukun itu banyak sekali. Dukun-dukun di daerah Jogja, di daerah Banten, di daerah Sunda, itu banyak sekali. Dan ini selain Roh Kudus itu banyak roh-roh yang bekerja luar biasa untuk menarik orang sebanyak mungkin bersekutu dengan roh-roh yang jahat itu. Dan orang-orang yang seperti ini jelas mendukakan Roh Kudus. Hidup di dalam kepahitan, kemarahan, pertikaian, kegaduhan, cinta akan uang, fitnah, tanpa disadari dalam hidup seseorang itu dikelilingi oleh aura negatif. Kita butuh duit, enggak? Butuh, ya. Tapi tidak boleh uang memperbudak kita. Tidak boleh pelayanan dihitung dengan duit. Tidak boleh apa-apa dihitung dengan uang. Persahabatan lebih penting. Persaudaraan lebih penting. Tidak boleh gaji kita besar sekali, uang kita banyak, lalu menjadikan uang segala-galanya. Dan itu mendukakan Roh Kudus. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang akan terlibat kebohongan satu kepada kebohongan yang lain. Tutup, buka lubang satu, tutup lubang yang lain. Terus menerus seperti itu tanpa disadari. Maka muncullah mendukakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus didukakan, maka kita tidak mau mendengarkan. Yang berkuasa adalah diri kita. Si aku, pada Roh Kudus berbicara secara halus melalui firman Tuhan, melalui sahabat-sahabat, melalui peristiwa-peristiwa tertentu, tetapi kita tidak peduli. Semuanya itu Roh Kudus terus berbicara. Roh Kudus tidak memaksa. Roh Kudus tidak bertindak otoriter di dalam hidup kita. Jika kita mau mendengarkan Dia, hati kita mau dibuka perlahan-lahan, Roh Kudus kembali memiliki otoritas di dalam hidup kita. Dia kembali memimpin kita. Tetapi kalau kita menjadi sombong, kalau kita menjadi angkuh, kita menjadi arogan, kita memimpin diri kita, maka jalannya itu semakin hari semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Dan banyak orang beriman yang hidupnya tersandung-sandung oleh karena tidak lagi peka terhadap suara the Holy Spirit, tidak lagi peka terhadap
firman-Nya, tidak lagi tahu apa yang mau Tuhan mau lakukan, tetapi kepahitan menguasai, kemarahan mendominasi, pertikaian, kegaduhan, duit mendominasi, semuanya itu tidak lagi berjalan kepada kebenaran. Padahal Alkitab berkata bagaimana? Janganlah mendukakan Roh Kudus. Do not grieve the Holy Spirit. Jangan mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Kita ini sedang berjalan menuju penebusan yang komplit. Akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Di dunia ini kita sedang latihan bagaimana saya hidup be holy because your God is holy. Kuduslah karena Tuhan Allahmu itu kudus. Kuduskanlah pikiranmu, kuduskanlah hatimu, kuduskanlah kata-kata, kuduskanlah sikap. Be holy because your God is holy. Kita sedang berjalan menuju kekompletan, kepenuhan penebusan Allah. Di dalam kerajaan Allah kita sedang dibawa dalam bahtera keselamatan yang besar. Tapi alih-alih kita masuk di dalam bahtera keselamatan yang besar itu, kita mulai memikirkan sendiri. Kita mulai ada yang melompat keluar dari bahtera keselamatan itu. Padahal Roh Kudus sedang memeteraikan keselamatan yang besar untuk kita semua, bahwa suatu saat nanti kita yang sudah mengalami Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus akan mengalami kepenuhannya, hidup bersama-sama dengan Allah kembali di Taman Eden yang dibukakan kembali, langit dan bumi yang turun kembali, kata kitab Wahyu, yang daun-daunnya menyembuhkan setiap bangsa-bangsa, dan langit dan bumi Yerusalem yang baru akan turun dan kita akan masuk ke sana. Roh Kudus sedang memeteraikannya, tapi alih-alih kita dituntun oleh Roh Kudus, kita buat jalan-jalan kita sendiri. Lalu di kelas-kelas teologi, orang-orang yang belajar teologi bertanya, keselamatan bisa hilang enggak? Ini orang-orang belajar teologi ditanya, keselamatan bisa hilang enggak? Keselamatan dari Allah enggak bisa hilang. Allah memberikan keselamatan itu melalui Kristus dan Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh? Menjalani kemuritan itu dengan sungguh-sungguh enggak? Yudas Iskariot, salah satu 12 murid Yesus, dipercaya dalam soal keuangan, dipercaya dalam pelayanan di Galilea, Yudea, di Galilea. Tapi dia menjual Yesus dengan 12 keping perak. Dia bilang pura-pura kepada Yesus, guru, ini jangan diberikan kepada orang-orang miskin. Mereka bagaimana ini? Kita perlu saving, kita perlu nyimpan. Padahal uang yang disimpan dikorupsi sama dia. Dia melihat banyak mukjizat. Dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dia melihat 5 roti, 2 ekor ikan, sisa 12 bakul. Dia melihat mukjizat yang luar biasa, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Tapi Yudas Iskariot tidak mengerjakan keselamatannya dengan sungguh-sungguh. Tidak serius menjadi murid Kristus. Hati-hati loh.
Hati-hati loh dengan kemuritan kita ini. Keselamatan tidak bisa hilang dari Allah. Tapi sungguh-sungguh tidak kita mengerjakannya. Sungguh-sungguh tidak serius kita berjalan di dalam jalan keselamatan itu. Jangan-jangan aku tidak mengenal kamu. Loh Tuhan, aku mengusir setan di dalam namamu loh Tuhan. Aku membuat mujizat-mujizat di dalam namamu loh. Aku mendonasikan uang yang begitu besar untuk pembangunan gereja ini loh. Aku sudah memberikan hidupku untuk pelayanan, tidak dibayar loh. Menjadi volunteer, menjadi sukarelawan. Saya mendedikasikan dalam pelayanan sosial yang begitu banyak. Tapi Yesus berkata, I do not know you. Aku tidak mengenal kamu. Waduh. Aku tidak mengenal kamu. Kalau ada orang masuk ke rumah kita, ketuk pintu, tekan bel. Lalu kita keluar lalu bilang, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Kalau Tuhan berkata seperti itu bagaimana? Lalu kita ditinggalkan seperti 5 gadis bodoh yang minyaknya habis. Kalau Roh Kudus didukakan, minyak di dalam kita itu menjadi kering. Tidak lagi dengar-dengaran suara Tuhan. Maka yang ada itu aura negatif. Padahal kita sedang dibawa menuju kepada bahtera keselamatan Allah. Kita mau bersatu dengan Allah. Maka firman Tuhan di ayat yang terakhir berkata bagaimana? Orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang tidak mendukakan Roh Kudus, maka di dalam hidup orang itu dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah seorang. Gereja kita harus menjadi gereja yang ramah terhadap siapa saja, ya. Pada orang-orang yang non-Kristen, gereja kita harus menjadi gereja yang ramah. Ya. Jangan ramah hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang punya duit, yang punya jabatan. Kita harus ramah kepada semua orang. Harus punya banyak sahabat, jangan punya banyak musuh. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak mendukakan Roh Kudus, menyenangkan Roh Kudus, menjadi gereja yang ramah. Menjadi pribadi Kristen yang ramah. Seorang terhadap yang lain. Bukan itu saja, penuh kasih mesra. Penuh kasih sayang satu sama lain. Ya, saling mengenal satu sama lain. Jangan menghakimi seseorang yang baru saja ketemu, wah ini orang ini sikapnya ini menjaga jarak. Tapi kita belum tahu kenal orang itu dengan baik. Mungkin kita harus mendekat, menjadi sahabat, ramah dengan siapa saja. Kita membuka diri, jangan menunggu orang lain membuka diri. Nyamperin, bagaimana? Ramah satu sama lain, kasih mesra. Dikatakan saling mengampuni. Orang tua yang kau mengalami sakit hati kepada anak-anakmu, ampuni sekarang anak-anakmu. Anak-anak yang marah kepada orang tuanya, ampuni. Engkau yang punya orang-orang yang pernah menyakiti, menipu di dalam dagang, ampuni, ampuni. Remember and forgive. You cannot forget. You remember. Ini orang ini ya, menipu saya banyak. I remember. But I forgive. Ya. Minggu yang lalu saya pelayanan di Jepara. Jepara itu
kota yang pernah mengalami kerusuhan rasial. Tahun 1970 sama tahun 1998 yang cerita majelisnya. Majelisnya ini punya toko papa mamanya. Dan waktu kerusuhan 98 tokonya diambili, barang-barangnya diambili. Diambil jarah semua. Orang masuk ke kota, bukan orang-orang Jepara asli tapi orang-orang pinggiran dulu. Masuk ke kota, jebol toko-toko milik orang Tionghoa itu diambili satu persatu. Barang-barangnya diambili. Lalu saya tanya sama majelisnya ini, Bapak trauma enggak tinggal di Jepara? Masih punya kemarahan enggak tinggal di Jepara? Majelis ini bilang kepada saya, Pak Minggus, saya tidak punya kemarahan. Kami tetap dagang, berusaha seperti biasa. Kami menjalani ini, Pak Minggus. Tetap stay di Jepara, dagang. Kami belajar untuk mengampuni. Saya kaget. Puji Tuhan, saya bilang. Mengalami trauma loh di dalam keluarganya. Saya pernah perjalanan, mungkin saya pernah cerita, saya pernah perjalanan ke Bali, bawa paduan suara satu bis besar, makan di suatu tempat restoran di Jawa Timur. Mejanya besar bundar ini, kebetulan saya duduk, ada satu keluarga duduk. Tante, mau kemana tante? Saya mau ke Bali, Pak. Loh tante, asalnya mana? Saya asalnya dari Solo, Pak. Dari Solo. Kenapa tante pindah Bali? Bapak tahu enggak, saya punya restoran. Waktu kerusuhan 98 itu, semua barang-barang di restoran sampai sendok garpu itu diambili oleh penjara-penjara itu. Lalu satu keluarga memutuskan pergi ke Bali. Tidak gampang loh melupakan kepahitan, melupakan trauma itu tidak mudah loh, tidak gampang. Tapi the power of the Holy Spirit, Roh Kudus itu mengangkat kita untuk mengampuni, untuk menjadikan kita ingat, tapi ingatan kita itu tidak menteror kita. Ingatan kita itu forgive. I remember and forgive. We cannot forget and forgive. Kita hanya bisa mengingat dan mengampuni. Tapi ada orang yang mengingat. Saya mengingat, saya mau balas dendam. Kamu dulu buat saya rugi, sekarang saya mau buat rugi anak-anakmu. Ya remember, tapi dia balas. Ada, banyak. Ada remember tapi menyakiti diri sendiri. Aku dulu seperti ini, diperlakukan seperti ini. Aku tidak memutuskan apa-apalah, biar aku menikmati duka citaku yang masa lalu. Dia tidak sembuh-sembuh, luka batinnya tidak sembuh-sembuh. Dia remember, ada orang remember balas dendam, ada orang remember menyakiti diri sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, nggak boleh. You remember by the the power of the Holy Spirit, you forgive. Kamu mengampuni. Kalau kamu remember balas dendam, mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sedang membawa kamu ke dalam bahtera keselamatan yang besar. Kalau kau remember masih marah terus, mendukakan Roh Kudus. Tapi hiduplah di dalam kasih mesra. Ramahlah satu dengan yang lain.
Dan hiduplah di dalam saling mengampuni. Ketika kita hidup seperti itu, menjadi gereja yang ramah, gereja yang istilahnya hospitable, yang ramah, gereja yang penuh kasih mesra, keluarga yang ramah, pribadi yang ramah, pribadi yang penuh kasih mesra. Tegas boleh. Anda seorang pemimpin, Anda harus tegas. Kalau tidak tegas, bagaimana? Ya. Tapi harus menunjukkan keramahan, kasih mesra, saling mengampuni. Dan disitulah kita memuliakan Tuhan. Dan kita tidak mendukakan Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Apakah kita masih mendukakan Roh Kudus? Mau enggak kita diperbarui? Sulit. Aku remember terus Tuhan. Tapi Roh Kudus lebih berkuasa daripada memori kita. Ingatan kita. Roh Kudus mau supaya kita merdeka, bebas, menjauhkan diri dari segala kejahatan, tidak cinta uang. Karena roh di Indonesia yang paling kuat sekarang inilah cinta duit, cinta mamon. Maka korupsi sulit sekali diberantas. Roh Kudus bertanya, mau enggak dipulihkan? Mau enggak hidup di dalam kasih Tuhan? Hidup yang betul-betul merdeka. Karena di mana roh Tuhan ada, di situ kelepasan, di situ kemerdekaan ada. Di mana roh Tuhan ada, disitulah forgiveness diberikan. Semakin jauh daripada roh Tuhan, engkau dan saya simpan itu kepahitan, kegeraman, kemarahan, cinta mamon. Kau simpan itu. Dan itu mendukakan Roh Kudus. Buka hatimu, buka hati saya, supaya kita menerima pembaruan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian rapnya saja. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Rapnya saja ya. Singkat boleh maju ke depan. Kita nyanyikan pujian ya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Musik saja lebih pelan. Malam hari ini saya mau berdoa. Tutuplah mata kita masing-masing. Saya mau berdoa untuk pemulihan dari Roh Kudus. Siapa yang mau
hidupnya menyenangkan Roh Kudus kembali. Yang tidak mau mendukakan dia. Yang mau mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Yang mau berjanji, Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Perbarui aku. Aku tidak mau kepahitan, kemarahan, dan hal-hal yang tidak baik tinggal. Aku mau supaya Engkau memperbarui aku, Tuhan. Aku mau menjadi manusia yang baru. Dan aku mau berkomitmen. Saya mau mendoakan. Yang mau didoakan angkat tangan. Yang mau didoakan angkat tanganmu. Tetap duduk di tempat. Yang mau didoakan angkat tanganmu. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Engkau mau melawat mereka malam hari ini. Dan Engkau mau menjadikan mereka untuk menyenangkan Roh Kudus kembali. Menyenangkan Allah. Ya Tuhan, berkati, perbarui anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Engkau yang tahu pergumulan mereka, masa lalu mereka, ingatan mereka. Dan mungkin kalau ada kepahitan Tuhan mengangkat, Tuhan membuang, Tuhan memperbarui anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Tuhan, jamalah dengan Roh Suci-Mu, jamalah dengan Roh Kudus-Mu, lawatlah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jamalah, perbarui ya Tuhan. Supaya mereka menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Pulihkan, jamalah. Pulihkan, jamalah. Turunkan tangan Bapak Ibu sekalian. Bapak, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai Tuhan, lawatlah kami, biarlah kami boleh terus menjalani hidup ini dengan menyenangkan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Masih ada beberapa hari kita akan terus mengikuti dan mengalami lawatan Tuhan melalui acara Rally Doa Pentakosta ini besok malam, dan kembali hari Jumat kita akan dipertemukan dengan Pak Minggus lagi sebagai pembicara dalam Rally Doa Pentakosta. Apakah ada pengumuman lain dari Pak Budi? Silakan Pak Budi menyampaikan sesuatu untuk dewasa muda sebelum kita akhiri. Terima kasih pada Om Yonatan. Sedikit pengumuman untuk teman-teman seksi dewasa muda Oksigen. Untuk acara minggu depan kita akan tema komsel dengan komselnya adalah Fellowship Raya yang akan diadakan acara games dan talk show dengan tema walk by faith not by sight. Jadi bagaimana kita dalam pengendapan janji Tuhan, kita harus berjalan dalam iman, bukan dari apa yang kita lihat tetapi dari kepercayaan kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pak Yonatan sendiri. Jadi mengajak untuk teman-teman dewasa muda bisa hadir minggu depan hari Rebo di lantai 1. Jamnya seperti biasa jam 7 malam. Jadi teman-teman Oksigen bisa hadir dan memeriahkan acara tersebut. Kemudian pengumuman yang kedua, untuk acara doa bersama seksi dewasa muda besok setiap hari Kamis jam 7 malam kita tiadakan dulu karena akan digabung dalam rally doa besok Kamis di gereja lantai 2. Mungkin itu tambahan pengumuman dari seksi dewasa muda. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Itu saja yang dapat disampaikan. Mari kita akan bersama-sama akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan bangkit berdiri. Jangan lupa usai acara ini saudara bisa rileks, santai, bercengkerama di dalam suasana kekeluargaan. Di bawah disediakan tea time untuk kita nikmati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau untuk malam hari ini kembali. Engkau memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami terima ini tidak mengendap sampai pada batas pengetahuan Alkitab di kepala kami, tetapi benar-benar menjadi rema dalam hidup kami yang terus akan mendorong dan memotivasi kami untuk senantiasa memiliki gairah menjalani proses kehidupan ini. Karena kami tahu dinamika Roh Kudus ada dalam hidup kami. Dan berikan kerinduan kepada kami untuk terus menyenangkan hati-Mu. Dan itu yang menjadi sumber damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami. Sebentar kami tidak bersama-sama berpisah satu di antara yang lain, kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur atas kami untuk memberkati kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, kiranya akan membawa kita semakin ada di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan, menikmati kehadiran, menikmati pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Dan sementara kita meninggalkan tempat ini, kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tetap bersama dengan kita. Dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin.
selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Setelah tea time, tim praise and worship untuk rally doa besok sore akan koordinasi bersama.